Kita pelajarin pada pagi hari ini yaitu bab 13 tentang manusia baru. Sebelum Mister menjelaskan tentang ini, minggu kemarin kita sudah membahas tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan orang-orang yang sudah percaya, karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menyadarkan kita ketika kita melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jadi penting sekali Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini, anak-anak silahkan buka buku cetak agama Kristen di halaman 90. Kita belajar tentang manusia baru. Manusia baru yang dimaksudkan di sini adalah manusia yang sudah dipulihkan oleh Kristus. Manusia yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bukan dalam arti manusia yang masuk dalam kandungan ibunya lalu dilahirkan kembali sehingga dia menjadi manusia baru. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Nah, anak-anak silakan perhatikan, dengarkan dan pahami sehingga kalian boleh dapat mengerti pelajaran kita pada hari ini. Mister akan menjelaskan kepada anak-anak dan anak-anak boleh mengikutinya sehingga kalian benar-benar mengerti tentang manusia baru ini. Nah, kita mulai dari bagian A tentang pengertian manusia baru. Silahkan dilihat buku di halaman 91 dan Mister juga sudah membuat teksnya di slide PowerPoint. Jadi anak-anak boleh melihat buku dan boleh juga melihat slide di video ini yang sudah Mister buat. Nah, di dalam Alkitab kita telah menjelaskan kepada kita bahwa manusia baru itu adalah orang yang sudah meninggalkan dosa lalu menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan manusia baru. Sekali lagi, manusia baru itu adalah orang yang sudah meninggalkan dosa lalu menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Di materi kita sebelumnya, Mister sudah menjelaskan tentang manusia berdosa. Nah, di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang sempurna. Ya, artinya apa? Manusia semua berdosa. Alkitab mencatat bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa tidak akan melihat Allah. Dosa tidak akan membawa kita kepada kerajaan surga. Justru kita dibawa dalam kebinasaan. Nah, oleh sebab itu perlu kita disucikan. Perlu kita diperbaharui, diubahkan. Apanya yang diubahkan? Hidup kita, perbuatan kita. Mungkin kita selama ini hidup di dalam manusia lama kita. Manusia lama apa artinya? Artinya adalah manusia yang masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kedagingan. Seperti misalnya berbohong, mencuri, melawan, mengucapkan kata-kata kotor, tidak taat, malas, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan manusia lama dan kita tidak boleh hidup di situ. Kita tidak boleh tinggal di situ. Kalau kita tinggal di situ, maka kita hidup binasa. Nah, jadi kita harus meninggalkan dosa itu dan kita menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat. Ini yang kita lakukan sebagai manusia berdosa. Kemudian Paulus juga sudah menegaskan di dalam Roma pasal 6 ayat 6 sampai 7 ya, bahwa apabila seseorang percaya kepada Kristus, maka manusia lamanya telah turut disalibkan dalam penyaliban Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika anak-anak sudah percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia lama kita telah turut disalibkan dalam penyaliban Yesus Kristus. Manusia lamanya kita, dosanya kita, perbuatannya kita telah turut disalibkan dalam penyaliban Yesus Kristus. Yang disalibkan itu seharusnya adalah manusia berdosa. Yang seharusnya dihukum itu adalah kita. Tetapi karena kasih Allah, karena kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita, ialah yang menggantikan kita. Ialah yang rela mati untuk dosa-dosa kita. Dan kita sudah bebas, sudah merdeka, asalkan kita apa? Kita percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Maka perbuatan lama kita, dosa lama kita, hidup lama kita sudah disucikan oleh Kristus, sudah dibereskan oleh penyaliban Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak semua sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah anak-anak sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadimu? Kalau sudah, berarti kalian adalah manusia-manusia yang baru. Tapi kalau belum, maka kalian adalah manusia-manusia yang lama. Sekarang mau pilih yang mana? Mau pilih manusia yang baru atau manusia yang lama? Kalau memilih manusia yang lama atau tinggal di dalam manusia lama, maka kita tidak bisa mencapai Allah. Kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi tempat kita adalah tempat yang tidak enak, tempat yang tidak baik, yaitu apa? Neraka. Di situ apa yang kita rasakan? Kita rasakan berbagai penderitaan, kesakitan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memilih menjadi manusia baru, maka kita hidup bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Allah. Di mana? Di kerajaan surga. Jadi anak-anak, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa kita telah turut disalibkan di dalam penyaliban Yesus Kristus. Hidup baru dalam Kristus berarti tidak lagi menuruti keinginan daging yang dapat menuntun dalam kebinasaan, melainkan hidup baru dalam tuntutan Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, sudah mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi manusia baru yang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan lagi iblis yang menuntun kita, bukan lagi dosa, bukan lagi keinginan, ya, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada jalan kebenaran, menuntun kita kepada hidup yang baru. Inilah yang disebut dengan hidup baru di dalam Kristus. Dan hidup baru itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Allah yang berkuasa dalam hidup orang percaya. Ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus Yesus, maka kita tunduk kepada firman Allah. Karena firman Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Firman Allah yang bekerja, firman Allah yang mengontrol, firman Allah yang menguasai pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kita. Jadi anak-anak yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, maka kita manusia-manusia baru, yang dimana kita harus tunduk
pada firman. Makanya anak-anak harus dengar firman, baca firman, perkatakan firman, dan lakukan firman. Karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi, orang yang sudah ada di dalam Kristus, maka orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah dalam dirinya. Ya, sudah sempurna kasih Yesus dalam hidupnya. Bahwa dia telah dibebaskan, dia telah dipulihkan dengan apa? Dengan kasih Yesus Kristus. Dengan kasih dan penyertaan Allah dalam kehidupannya. Luar biasa. Makanya anak-anak yang ada di rumah, ya, berikanlah hidupmu, berikanlah dirimu untuk tinggal di dalam Kristus Yesus. Dengan apa? Dengan percaya, sehingga kasih Allah itu menjadi sempurna dalam dirimu, sempurna dalam kehidupanmu. Setelah itu, cara hidup manusia baru adalah melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini yang dilakukan, ini yang dikerjakan oleh manusia baru itu, yaitu apa? Melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Ya, melakukan segala sesuatu ketika anak-anak mengerjakan tugas, mengerjakan PR di sekolah kah itu, PR di rumah kah itu, ya, baik itu membersihkan rumah, beres-beres rumah, harus dilakukan dengan berdasarkan firman Tuhan. Yang artinya apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, karena kita sudah menjadi manusia yang baru, tidak lagi asal-asalan, ya, asal jadi, asal dibersihkan, ya, tidak seperti itu lagi. Jadi cara hidup manusia baru itu melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus, ya, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus tentang apa? Tentang dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus adalah tokoh Alkitab yang sangat mengerti tentang agama, ya, sangat mengerti tentang hukum Taurat. Dia adalah tokoh Yahudi dan dia juga mengajarkan Taurat dan hidupnya taat pada hukum Taurat itu, ya. Tidak pernah dia melupakan, tidak pernah dia tidak melakukan hukum Taurat. Dia sangat taat, dia sangat rajin, ya, belajar, mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain tentang hukum Taurat itu. Tetapi Nikodemus tidak mengerti perihal dilahirkan kembali. Nah, ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus, ya, tentang dilahirkan kembali, Nikodemus seorang tokoh agama, ya, seorang ahli hukum Taurat tidak mengerti tentang lahir baru, tentang dilahirkan kembali. Kenapa dia tidak mengerti? Nah, dilahirkan kembali sama dengan bertobat dan menjadi manusia baru. Itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam pembicaraan mereka. Yang diartikan, yang ditangkap oleh Nikodemus, oh, masa sih saya harus masuk ke dalam kandungan ibu saya lalu saya dilahirkan kembali? Nah, itu yang dipahami oleh Nikodemus. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dilahirkan kembali
sama dengan bertobat dan menjadi manusia baru. Ya, manusia baru harus bertobat, ya. Manusia lama harus bertobat menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru tidak berarti dilahirkan 2 kali oleh ibu. Oke, tetapi dilahirkan secara rohani. Yang baru bukan tubuh jasmani, melainkan rohnya atau rohaninya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Ya, Nikodemus tidak mengerti, ya, tidak mengerti apa itu manusia baru. Manusia baru yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah rohaninya, rohnya, hidupnya harus baru. Ya, bukan tubuh, bukan fisik, tapi rohnya. Jadi anak-anak yang ada di rumah, yang menyaksikan, yang mendengarkan ya materi ini, roh kita yang dibaharui, roh kita yang disucikan, diubahkan sehingga bisa menjadi baru kembali. Ini yang disebut dengan manusia baru. Istilah manusia baru sama dengan dilahirkan kembali. Semua itu tentang hubungan dengan Allah yang dibaharui. Hubungan yang sudah rusak karena dosa dipulihkan melalui penebusan Kristus. Hanya orang berdosa yang mengalami pemulihan sehingga menjadi manusia baru. Nah, ya, orang yang sudah berdosa ataupun manusia lama, itulah yang dipulihkan, itulah yang diubahkan, itulah yang disucikan sehingga menjadi manusia baru. Ya, kita semua manusia berdosa. Ya, kita semua manusia berdosa. Ya, Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Bicara tentang maut adalah bicara tentang hidup dalam kebinasaan. Maka dari itu mesti kita harus dipulihkan. Apanya yang dipulihkan? Roh kita, hidup kita, supaya apa? Supaya baru. Ya, supaya baru dan pulih kembali sehingga kita bisa melihat Allah, melihat kasih Allah, melihat pertolongan Allah, dan kita mampu bersyukur dan berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, karena kita sudah dipulihkan, kita sudah dibebaskan, kita sudah diubahkan, kita sudah disucikan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekali lagi Mister tanya, apakah kalian sudah semua sungguh-sungguh menjadi manusia baru? Oke, kita lanjut lagi. Manusia baru mengenakan manusia yang dibaharui oleh Allah. Hidupnya pun baru. Mengapa menjadi manusia baru? Tidak sekedar berubah perilaku, sebab Allah mentahirkan manusia dari dosa. Ya, jadi bukan hanya manusianya saja yang baru, semua baru. Ya, hatinya baru, pikirannya baru, perkataannya baru, tingkah lakunya baru, perbuatannya baru, semua baru. Ya, ingat sekali lagi, semuanya baru. Kenapa? Karena Allah sudah mentahirkan kita dari semua dosa-dosa kita, dari semua perbuatan-perbuatan lama kita. Lalu Allah tidak hanya mengubahnya menjadi manusia yang baik, melainkan menjadikannya serupa dengan Kristus. Wah, ini dia, ya, ini dia rencana Allah. Bukan hanya mengubah menjadi manusia baru, tetapi kita juga menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus maksudnya apa? Kita hidup di dalam Kristus Yesus, ya. Kita hidup di dalam
Yesus Kristus, ya, hidupnya dikuduskan seperti sedia kala saat pertama kali Allah menciptakan manusia, kudus adanya, ya. Manusia baru telah mengalami pengudusan dan pembenaran. Manusia baru telah mengalami pengudusan dan pembenaran. Jadi kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita sudah kudus, kita sudah dibenarkan. Oke. Nah, seperti ya, ketika kita sudah menjadi manusia baru, maka kita hidup di dalam ya kekudusan dan pembenaran. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Ya, perhatikan bagian B yang ada di halaman 91. Ya, halaman 91. Perhatikan bukunya ya. Anggur adalah buah yang lezat. Semua orang menyukai buah anggur. Tidak hanya buah yang dapat dinikmati, tetapi air hasil pemerasan buah anggur juga bisa dimanfaatkan. Nah, semua anak-anak sudah pernah makan anggur? Ya, anggur sangat manis, sangat enak sekali. Ya, Mister juga sangat suka sekali dengan buah anggur. Nah, apa yang kita pelajari dari buah anggur ini? Oke ya, kita lihat kembali. Air anggur bisa disimpan di buli-buli atau disebut kirbat. Kirbat biasanya terbuat dari kulit hewan yang dijahit rapi agar tidak bocor. Tetapi kirbat yang sudah tua tidak dapat menampung anggur baru karena kulit itu bisa sobek dan hancur. Anggur yang baru harus diisi di dalam kirbat yang baru. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan parang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, apa maksud dari cerita ini? Maksud dari cerita ini adalah ada sebuah cerita ya, sebuah cerita. Jadi orang-orang Yahudi itu yang mereka suka sekali dengan buah anggur ya. Mereka sangat kaya dengan buah anggur. Nah, buah anggur ini sering sekali menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Mereka simpan, mereka rawat ya anggur yang manis ini. Nah, ada tadi tempatnya ya. Tempatnya itu disebut dengan ya terbuat dari kantong kulit. Nah, kantong kulit ini kalau dia sudah lama, maka dia tidak bisa menampung ya air anggur ya, tidak bisa. Karena kalau nanti diisi maka itu bisa koyak, bisa jadi hancur, maka tidak tersimpanlah nanti anggur yang mereka peras ini. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah kantong kulit yang tua harus diganti dengan yang baru. Ya, kantong kulit yang tua yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan air anggur harus diganti dengan yang baru. Supaya apa? Supaya anggurnya terpelihara dan kantong kulitnya juga bisa jadi lebih baik. Nah, seperti di dalam Matius 9 ayat 17. Tetapi anggur yang baru disimpan parang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kedua-duanya apa? Yaitu anggur dan kantong yang baru juga. Oke. Nah, selanjutnya kehidupan manusia lama berbeda dengan manusia yang baru. Jelas berbeda ya, manusia lama dengan manusia yang baru. Manusia lama tidak dapat tinggal bersama manusia baru sebab manusia lama dikuasai
iblis, sedangkan manusia baru dikuasai oleh Allah atau milik Allah. Jadi kalau manusia lama dikuasai oleh iblis dan manusia baru dikuasai oleh Allah, seperti anggur yang baru. Nah, demikian juga dengan karakter manusia yang baru, ya. Lalu tidak dapat disimpan di dalam kehidupan manusia yang lama. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susuk pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Artinya manusia lama dengan manusia baru tidak bisa dicampur, ya, tidak bisa dicampur. Manusia baru jelas berbeda dengan manusia lama. Jangan sesekali masih ingat, masih melakukan, ya, perbuatan-perbuatan lama. Ya, jangan sampai kita masih mengingat dan masih melakukan hidup lama kita, ya. Jangan sampai, ya, anak-anak. Oke. Allah menghendaki manusia baru, ya, sebab Allah membaharui orang berdosa menjadi baru. Jadi Allah itu rindu manusia dibaharui. Allah itu rindu kita diperbaharui. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau. Ya, kita diperbaharui dari apa? Dari dosa kita, ya, dari sifat kita, dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Bagi Allah, pertobatan adalah hal yang utama. Allah membasuh manusia dari dosanya. Allah menghapus dan meniadakan semua kesalahan, sebab manusia harus menjadi baru. Hanya manusia baru yang akan menerima keselamatan, ya. Hanya manusia baru yang bisa masuk surga, ya. Karena di surga adalah tempat yang maha kudus, tempat yang istimewa, tempat orang-orang kudus, ya, bukan orang-orang berdosa. Kalau orang berdosa tempatnya di mana, Mister? Tempatnya adalah neraka. Nah, tapi manusia yang baru tempatnya adalah di surga. Kemudian sekarang kita melihat bagian C, ya, di halaman 93. Apa saja yang baru? Tadi kita sudah mempelajari, ya, tentang hidup baru. Sekarang apa saja yang baru? Perhatikan bukunya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh hidup dan tubuhnya dikuasai iblis. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hidupnya dikuasai oleh iblis. Ya, semua totalitas kehidupan manusia dikuasai. Dikuasai artinya dikontrol oleh iblis. Dia yang mengendalikan, dia yang mengatur, ya, dia yang berkuasa dalam diri manusia itu. Mulai dari apa? Mulai dari mulutnya, wajahnya, ya, memperlihatkan mimik yang sinis atau sombong, lidahnya mengucapkan kata-kata kotor, matanya penuh amarah dan sebagainya. Dalam bagian ini kita akan meneliti apa saja yang harus dibaharui oleh Allah dalam hidup kita. Jadi ketika tadi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka dia dikuasai oleh iblis. Semua dikuasai, ya, semua dikuasai. Jadi hidup kita ini bukan lagi milik Allah, tapi milik iblis, ya. Dia yang akan menghancurkan, mengontrol hidup kita. Nah, sekarang apa yang diperbaharui oleh Allah? Apa yang disucikan, apa yang dikuduskan oleh Allah dalam diri kita? Ini yang kita pelajari. Apakah masih ada yang perlu dibaharui? Ternyata seluruh tubuh dan kehidupan manusia. Lalu bagaimana menjadikannya baru? Bagaimana cara Allah menjadikan hidup kita yang lama menjadi baru? Nah, hanya Allah yang dapat melakukannya. Ya, hanya Yesus yang dapat melakukannya.
Hanya Yesus yang mampu mengubahkan manusia lama menjadi manusia baru. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu bukan usaha manusia. Itu pekerjaan Allah. Manusia yang mau dibaharui harus membuka diri kepada Allah, menyerahkan semua keberadaannya. Jadi misalnya anak-anak kalau mau hidup dalam manusia baru, maka serahkan hidupmu kepada Dia. Ya, berikan hidupmu kepada Dia. Kamu katakan, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tuhan, ubahkan saya. Tuhan, tolong saya, perbaharui saya, sucikan saya, kuduskan saya dari dosa-dosa saya. Itu yang disebut dengan menyerahkan semua hidup kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Ia akan bekerja dan mau mengubahkan hidup kita. Sekarang anak-anak, Mister mau tanya, apakah kalian sudah berserah? Sudah mengatakan, Tuhan, saya manusia berdosa. Tuhan, saya manusia yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ampuni aku, Tuhan. Sucikan aku. Aku mau menjadi manusia yang baru. Apakah kalian sudah pernah mengatakan seperti itu? Kalau belum, berarti kalian masih hidup di dalam manusia lama. Ya? Maka dari itu anak-anak harus menyerahkan ya hidup kita di dalam tangan di dalam Tuhan. Karena Dia yang bekerja, Dia yang ambil alih semuanya. Ya, Dia yang bekerja dalam kehidupan kita semua. Kemudian, perhatikan ya, memang tidak secara instan semua berubah, tetapi Allah akan membentuknya. Proses ini yang harus terjadi agar terjadi pembentukan yang membaharui manusia berdosa. Jadi bukan secara instan atau secara cepat gitu. Ketika kita berserah, berdoa, Tuhan, aku mau menjadi manusia yang baru, lalu tiba-tiba kamu menjadi manusia baru. Tidak seperti itu juga. Ya, Tuhan itu butuh proses. Ya, Tuhan itu butuh waktu untuk membentuk ya, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang baru. Proses adalah sesuatu yang harus dilakukan, harus dijalani, harus dialami setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Itu adalah proses. Proses untuk apa? Proses untuk membentuk manusia baru kita, ya, dibentuk untuk menjadi manusia baru, ya. Kita harus benar-benar hidup dalam prosesnya Tuhan. Kita harus benar-benar hidup di dalam pembentukan Tuhan supaya kita benar-benar menjadi manusia baru. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk sekarang bagian D, yaitu jangan menoleh ke belakang, ya. Jangan menoleh ke belakang di halaman 93. Nah, perhatikan baik. Bertobat menjadi manusia baru berarti berbalik dari cara hidup yang lama menuju jalan hidup orang benar. Artinya apa? Nah, kalau misalnya kita manusia lama, lalu kita harus tertuju dan terarah kepada manusia baru. Lalu kita sudah berubah menjadi manusia baru. Ya, kita sudah berbalik. Ya, kita sudah menuju jalan yang benar. Nah, kita jangan balik lagi, jangan berputar lagi ke dalam manusia lama. Tidak boleh. Ya, kalau kita sudah ada di dalam hidup yang baru, maka jangan sesekali kamu balik dalam hidup manusia lama. Tidak boleh. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak inginkan dia dipermainkan. Kalau kita berbalik, maka kita mempermainkan Tuhan. Ya, kita mempermainkan Dia dalam diri kita, dan Dia nanti sangat kecewa, sangat kesal kalau kita mempermainkan Dia. Ya, kalau kita sudah memberi diri kita di dalam Kristus Yesus, maka kita terus harus ada di dalam Dia.
Jangan sesekali, jangan coba-coba lagi hidup di dalam manusia lama. Ya, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Kemudian perhatikan, perjalanan baru dimulai dengan pertobatan. Ya, perjalanan baru dimulai dengan pertobatan. Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Aku mengarahkan diri di depan. Jadi kita harus mengarahkan diri kita di dalam manusia baru kita. Jangan lagi berputar ke manusia yang lama. Tidak boleh, ya. Jangan lagi melakukan atau jangan lagi tinggal. Jangan sekali atau kamu ingat atau kamu lakukan, jangan, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau kita sudah ada di dalam manusia baru, maka kita terus hidup ada tinggal di dalam manusia baru kita sampai kita nanti, ya, sampai kita nanti meninggal, sampai kita nanti mati, kita tetap ada di dalam manusia baru kita. Ada satu cerita, ya, ada satu cerita, yaitu istri Lot. Nah, istri Lot ini, ya. Nah, istri Lot tidak selamat ketika ada peristiwa, ya, Sodom dan Gomora. Kenapa dia tidak selamat? Kenapa tidak diselamatkan? Karena dia telah menoleh ke belakang. Apa maksud dari cerita istri Lot ini? Nah, perhatikan. Jangan menoleh ke belakang apabila kamu berjalan menuju ke depan. Jadi kalau kita berjalan terus, ya, berjalan, jangan lagi kita menoleh ke belakang, ya. Menoleh berarti masih terikat dengan hidup yang lama. Kalau kita masih mengingat, kalau kita masih melakukan manusia lama, berarti kita masih terikat, belum sungguh-sungguh diperbaharui, ya. Sama seperti istri Lot tidak selamat meskipun malaikat Tuhan memimpinnya untuk mendapatkan perlindungan yang aman. Ia menoleh pada saat berlari menuju ke depan. Saat menoleh, ia menjadi tiang garam. Wow. Di mana cerita ini ada di dalam Kejadian pasal 19, ya. Istri Lot menoleh ke belakang, ya, padahal ada malaikat yang menjaga, yang memimpin. Tapi ketika ia menoleh, maka dia berubah menjadi tiang garam. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya. Paulus menganggap apa yang di belakangnya adalah sampah atau kotoran manusia. Wow. Jadi apa yang ada di belakang kita, manusia lama kita itu, anggap itu kotoran, anggap itu sampah. Kotoran adalah salah satu yang jijik, yang bau, tidak dilihat, tidak diingat, tidak dipedulikan, namanya juga kotoran, ya. Kotoran manusia bau, ya, jangan disentuh, jangan diingat, jangan dilihat, dan jangan dipikirkan. Itulah manusia lama, ya. Jika ia menoleh ke belakang, berarti ia kembali pada kotorannya sendiri. Nah, jika kalian, ya, masih mengingat melakukan perbuatan-perbuatan lama kalian, berarti kalian kembali pada apa? Kotoran sendiri, ya. Kotoran sendiri. Jangan sampai melakukan hal demikian. Itu yang disebut dengan menoleh ke belakang. Ya, kalau kita berjalan, ya, berjalan di dalam manusia baru kita, maka teruslah kita berjalan. Jangan sampai lagi kita menoleh, jangan sampai kita lagi mengingat manusia lama kita. Oke. Orang yang hendak mencapai garis akhir harus terus berlari ke depan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, orang yang hendak mencapai garis akhir apa? Yaitu hidup baru kita.
harus terus berlari, harus terus berjalan, harus terus kepada tujuan itu, sehingga nanti kita memperolehnya, yaitu apa? Memperoleh panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi anak-anak, ya, perhatikan, kita harus benar-benar, ya, berlari pada tujuan kita, yaitu manusia baru kita, ya. Terus berlari, terus berjalan, terus sampai kita nanti memperoleh hadiah panggilan surgawi itu. Selanjutnya, orang yang sedang berlari tetapi menoleh ke belakang tidak akan tiba pada garis akhir. Nah, misalnya kalau tadi berlari berjalan di dalam manusia baru kita, lalu tiba-tiba kalian menoleh ke belakang, ya, masih melakukan perbuatan lama, pasti kalian tidak akan sampai pada garis akhir itu, ya. Ia akan mengalami banyak kerugian karena dosa. Untuk itu, manusia baru harus berjalan ke depan, memandang pada tujuan akhir di depan, ya. Memandang, fokus hanya di depan, ya. Fokus hanya terarah ke depan, ya. Tertuju pada kehendak Allah, tertuju pada apa yang Tuhan mau. Pada hari ini penjelasan yang Mister berikan kepada kalian mengenai materi manusia baru, ya. Nah, sekarang kita ada tugas, ya. Tugasnya adalah anak-anak coba buka lembar uji kompetensi, ya. Buka buku lembar uji kompetensi bab 13 halaman 16 sampai 20, ya. Anak-anak kerjakan soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 20. Ini dikerjakan di buku tulis agama Kristen, ya. Cara mengerjakannya hanya jawabannya saja yang dikerjakan. Misalnya kalau A, jawabannya tulis A, kalau B, B, kalau C, C, kalau D, D. Setelah itu nanti difotoin dan dikirim di Google Classroom agama Kristen, ya. Dikirim di Google Classroom agama Kristen. Nah, itu saja penjelasan yang Mister berikan kepada anak-anak pada hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri, minggu depan jangan lupa kita ulangan harian 2, ya. Kita mengikuti ulangan harian kedua. Nanti bahannya, ya, anak-anak dilihat di Google Classroom, ya. Mister akan kirim di sana bahannya, ya. Tidak banyak hari ini, hanya ada 2 bab saja, ya, dari bab 12 dan bab 13, ya. Oke, itu saja pelajaran dan tugas yang sudah Mister kasih kerjakan dan dikirim di Google Classroom. Oke, tetap semangat, ya, jaga kesehatan dan terus semangat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, ya. Mister yang pimpin doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami belajar agama Kristen tentang manusia baru. Kami percaya semua kami adalah manusia baru karena Kristus telah mati, Kristus telah menguduskan kehidupan kami. Tolong kami, ajar kami Tuhan, untuk kami terus menjadi manusia baru, untuk kami terus meraih dan mempertahankan manusia baru. Biarlah Roh Kudus memimpin menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kelas 5 di rumah hari ini, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, berikan kepintaran hikmat untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Persiapkan diri untuk ulangan harian kedua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.